Perkenalkan, saya Fefti Oktinabila. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang deskriptif data menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu blok semua data, yaitu data pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, pengetahuan, dan gaya hidup. Copy, kemudian pindahkan ke SPSS di bagian data view. Nah, pada bagian variable view, untuk desimalnya kita ganti 0. Nah, untuk bagian labelnya, yang pertama itu pendidikan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pengetahuan, dan yang kelima gaya hidup. Nah, untuk bagian value, yang ini yang kita isi, yang satu dasar, tambahkan, kategori 2 menengah, tambahkan, yang ketiga tinggi, tambahkan, kemudian oke. Untuk jenis kelamin sama, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, kemudian oke. Nah, untuk pekerjaan, yang pertama ASN, tambahkan, yang kedua IRT, tambahkan, yang ketiga wira swasta, tambahkan, dan yang keempat petani, tambahkan, kemudian oke. Untuk bagian pengetahuan, yang pertama tidak setuju, tambahkan, yang kedua kurang setuju, tambahkan, yang ketiga setuju, tambahkan, kemudian oke. Untuk gaya hidup, yang pertama tidak sehat, tambahkan, yang kedua kurang sehat, tambahkan, yang ketiga sehat, tambahkan, kemudian oke. Nah, kemudian analyze, bagian deskriptif, kemudian frekuensi. Nah, semua data kita pindahkan ke kanan. Bagian statistik, mean, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum kita centang, kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, di sini dapat kita lihat frekuensinya.
bahwa untuk tabel pendidikan dapat dilihat bahwa frekuensi pendidikan dasar menjadi pendidikan yang paling banyak atau yang tinggi, yaitu dengan nilai 11 dan persentase 36,7, diikuti dengan pendidikan tinggi dan menengah. Untuk jenis kelamin, di sini dapat dilihat bahwa frekuensinya sama, yaitu 15-15, di mana dari total 30 responden ada 15 responden laki-laki dan 15 responden perempuan dengan persentase masing-masing 50%, 50%. Nah, untuk tabel pekerjaan, bagian pekerjaan, dari total responden sebanyak 30, dapat dilihat bahwa frekuensi pekerjaan ASN lebih banyak atau lebih tinggi dengan persentase 30% dan diikuti dengan pekerjaan wira swasta dan seterusnya. Untuk tabel pengetahuan dapat dilihat frekuensi bahwa dari 30 responden didapat frekuensi kurang setuju pada peringkat pertama atau di atas dengan frekuensi 18 dan persentase 60%, di mana pengetahuan tentang diabetes ini kurang setuju dan diikuti dengan setuju dan tidak setuju karena memiliki bobot masing-masing yang sama. Untuk gaya hidup dapat dilihat dari 30 responden didapat frekuensi gaya hidup kurang sehat yang tertinggi, yaitu 19 dengan persentase 63,3%. Dari 30 responden, ternyata gaya hidup kurang sehat menempati angka tertinggi, yaitu 19 orang dengan persentase 63. Nah, mungkin hanya itu untuk video tutorial deskriptif data. Terima kasih.